Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Zaki Alfantur Kita dengan NIM K43222040, mahasiswa program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Langsung saja, dari pertemuan kemarin, anak-anak semua telah mempelajari mengenai sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita yang berperan untuk mengatur keseimbangan di dalam tubuh kita, meliputi sistem pencernaan, kemudian sistem pernapasan, dan juga sistem ekskresi. Nah, tetapi tahukah kalian bagaimana zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita seperti oksigen dan juga nutrisi dapat sampai ke dalam sel-sel tubuh kita? Ya, betul sekali, darah. Dengan adanya darah, nutrisi, kemudian oksigen dapat sampai ke dalam sel-sel tubuh kita. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi yang penting di dalam biologi, yaitu komponen dan penggolongan darah serta proses penutupan luka. Materi ini penting karena darah berperan sebagai sistem transportasi utama di dalam tubuh kita. Tanpa darah, sel-sel tubuh tidak dapat mendapatkan oksigen, nutrisi maupun membuang zat sisa. Nah, pada layar kalian terdapat 3 gambar. Gambar pertama yaitu merupakan sampel darah yang telah disentrifugasi. Mengapa demikian? Ya, sampel darah yang telah disentrifugasi berguna untuk mempermudah kita dalam melihat komponen-komponen yang ada di dalam darah. Kemudian gambar kedua yaitu kartu golongan darah. Di dalam kartu golongan darah terdapat keterangan meliputi nama, kemudian umur, tanggal, alamat, dan juga anti A, anti B, anti AB, dan serta anti RH. Kemudian gambar yang terakhir yaitu ada iodin dan juga plester yang berfungsi ketika kita sedang terluka. Nah, dari ketiga gambar ini, coba kalian pikirkan untuk pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian terkait ketiga gambar ini. Di sini telah terangkum pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja terdapat di benak kalian, yaitu yang pertama, apa sajakah komponen pada darah? Apa sajakah komponen pada darah yang meliputi sel darah? Kemudian, bagaimana cara mendeteksi golongan darah seseorang? Lalu, mengapa sebelum melakukan transfusi darah, seseorang perlu diperiksa terlebih dahulu? Lalu, apakah golongan darah orang tua berpengaruh kepada anaknya? Dan yang terakhir, bagaimanakah proses penyembuhan luka? Next. Oke, di sini darah. Komponen pada darah yaitu terdiri atas plasma darah dan juga sel darah. Plasma darah sendiri dapat dilihat yaitu yang berwarna putih kekuningan, sedangkan sel darah yang berwarna merah pada bagian bawah. Oke, untuk plasma darah sendiri, dia menyusun sekitar 55% dari total volume darah. Di sini terdapat penyusunnya, yaitu yang pertama ada air sebagai pelarut zat-zat lain, kemudian ada nutrisi, yaitu berupa glukosa, kemudian asam amino, asam lemak, yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan diuraikan. Lalu, yang ketiga ada protein, yaitu berupa albumin yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh, mengatur volume darah. Kemudian ada juga globulin, yaitu membentuk antibodi. Lalu fibrinogen berfungsi untuk mengumbalkan darah.
kemudian lisin untuk memecah antigen, presipitin yaitu untuk mengendapkan antigen, antitoksin yang berfungsi untuk menetralkan racun, opimisin untuk memacu sifat fagositasi pada leukosit. Next. Ya, di sini ada penyusun lain yaitu garam atau ion, yaitu berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan osmosis, mempertahankan pH atau buffer fungsi saraf dan otot, lalu juga dapat untuk mengatur permeabilitas membran sel. Lalu ada juga hormon yang berfungsi untuk mempengaruhi aktivitas organ yang dituju. Lalu ada juga karbon dioksida yang merupakan hasil respirasi sel yang dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Dan yang terakhir, ada sampah nitrogen, merupakan hasil metabolisme yang akan diekskresikan ke ginjal. Nah, lalu di sini ada sel-sel darah. Sel-sel darah menyusun sekitar 45% dari total darah. Sel-sel darah ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah, yang fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel ini mengandung hemoglobin, yaitu pigmen merah yang membuat darah kita berwarna merah, dan jumlahnya paling banyak dibandingkan sel-sel darah yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu sel darah putih atau leukosit. Leukosit sendiri berfungsi sebagai pertahanan tubuh dari infeksi berupa bakteri maupun virus. Sel darah putih tidak mengandung hemoglobin sehingga sel darah putih ini tidak berwarna merah seperti eritrosit atau sel darah merah. Dan yang terakhir ada trombosit atau keping darah. Trombosit memiliki peran besar dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka. Mereka akan berkumpul di area luka dan memicu reaksi kimia untuk menutup pendarahan. Next. Ya, di sini tadi sel darah putih atau leukosit dibedakan menjadi beberapa tipe. Di antaranya ada jenis sel darah putih yang granulosit, yaitu berupa eosinofil dengan bentuk sel seperti gambar, dan juga karakteristiknya yaitu mengandung granula berwarna merah yang berfungsi pada reaksi alergi terutama infeksi cacing. Kemudian ada basofil dengan bentuk sel seperti pada gambar dengan karakteristik mengandung granula berwarna biru yang berfungsi pada reaksi alergi. Kemudian ada nitrofil dengan gambar berikut. Disebut juga sel-sel PNN atau polimorfonuklear, berfungsi sebagai fagosit yang menyerang patogen. Selain sel darah putih granulosit, ada juga sel darah putih agranulosit, yaitu terdiri atas limfosit dengan gambar seperti pada slide. Dengan karakteristik ada dua jenis sel, yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Dan yang terakhir ada monosit dengan gambar seperti pada slide, dengan karakteristik leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang telah mati atau membantu sistem kekebalan tubuh. Next. Ya, di sini ada tabel pendonor dan juga resipien pada donor darah. Di dalam donor darah, di sini kita akan mengenal yaitu tentang sistem ABO. Apa itu sistem ABO? Sistem ABO yaitu merupakan sistem penggolongan darah
dengan 4 golongan darah, yaitu ada A, kemudian B, AB, dan juga O. Pembeda dari golongan-golongan darah ini adalah adanya antigen pada permukaan eritrosit dan antibodi di dalam plasma darah. Untuk golongan darah A, ini mempunyai antigen A dan antibodi anti B. Sedangkan golongan darah B mempunyai antigen B dan antibodi anti A. Di golongan darah AB memiliki antigen A dan B, tidak mempunyai antibodi. Untuk golongan darah A ini, dia bisa disebut juga untuk resipien universal. Dan yang terakhir yaitu golongan darah O, ini dia tidak memiliki antigen tetapi memiliki antibodi anti A dan anti B. Disebut juga untuk pendonor universal. Selain sistem APO, di sini kita juga akan mengenal yaitu sistem rhesus. Jika seseorang memiliki antigen Rh pada eritrositnya, maka golongan darahnya Rh positif atau plus. Jika tidak memiliki antigen tersebut, maka ia termasuk Rh negatif atau min. Sistem Rh juga penting, terutama pada kehamilan dan juga transfusi darah. Ketidakcocokan rhesus bisa menyebabkan reaksi imun yang berbahaya bagi bayi maupun orang tua. Di sini merupakan gambar dari berbagai antigen yang ada di setiap golongan darah. Untuk agglutinogen yaitu antigen yang dapat menggumpal atau agglutinasi dan terdapat pada sel darah merah atau eritrosit. Sedangkan agglutinin adalah antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Agglutinin ini terdapat pada plasma darah. Ya, seperti pada gambar ini, pada tipe A ini terdapat antigen A, sedangkan pada tipe golongan darah B terdapat antigen B. Sedangkan pada sistem golongan darah AB itu terdapat keduanya yaitu antigen A dan antigen B. Sedangkan pada golongan darah O, ini dia tidak memiliki antigen sama sekali atau polos pada bagian eritrositnya. Next. Ya, yang terakhir di sini ada proses penyembuhan luka. Untuk proses penyembuhan luka di sini terdapat 6 langkah utama pada proses penyembuhan luka. Ketika kulit kita terluka dan pembuluh darah terbuka, tubuh harus segera mengambil langkah agar darah tidak keluar terus-menerus. Nah, disinilah proses koagulasi atau penutupan luka bekerja. Oke, langkah-langkah yang pertama yaitu trombosit melekat pada luka. Pada saat pembuluh darah rusak, trombosit akan berkumpul dan menempel di tempat luka. Kemudian pembentukan tromboplastin, di mana trombosit melepaskan zat bernama tromboplastin yang bereaksi dengan ion kalsium, lalu mengubah protombin menjadi trombin. Tromboplastin memicu perubahan protombin atau protein dalam plasma menjadi trombin, yaitu enzim utama dalam proses pembekuan darah. Lalu mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Trombin kemudian mengubah fibrinogen atau protein larut menjadi fibrin, yaitu benang-benang tidak larut yang membentuk jala. Dan yang terakhir yaitu terbentuknya bekuan darah. Jaringan fibrin ini menjebak sel darah sehingga terbentuk gumpalan darah atau clot yang menutup luka sampai proses regenerasi jaringan selesai.
Ya, sampai sini kita telah mempelajari 3 hal utama, yaitu yang pertama ada komponen darah yang terdiri atas plasma dan juga sel-sel darah yang terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan juga trombosit sebagai penutup dalam penyembuhan luka. Dan juga yang kedua ada penggolongan darah. Di sini tadi kita mengenal tentang sistem ABO dan juga resus. Dan yang terakhir ada proses pembekuan darah dari trombosit hingga pembentukan fibrin. Yang terakhir, untuk memastikan kalian memahami materi ini, coba pikirkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, coba sebutkan kandungan plasma darah yang anak-anak ketahui. Dan juga apabila seseorang bergolongan darah AB dengan resus positif, maka golongan darah apa saja yang bisa dijadikan donor untuknya. Selain itu, mengapa orang dengan resus negatif harus berhati-hati saat menerima darah? Dan juga bagaimana leukosit dalam melawan infeksi. Baik, jadi untuk materi hari ini kita telah selesai. Semoga ilmu dari materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami dengan baik. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.